Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aura Perhara dari kelas RA11 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan presentasi UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dimana materinya adalah proyek penerapan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan. Nah, di sini juga ada pendahuluan perkembangan dunia kerja saat ini menuntut organisasi untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Manajemen sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi agar mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan. Proyek ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan manajemen sumber daya manusia pada sebuah perusahaan, baik secara nyata maupun hipotesis, mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga pemberian kompensasi. Nah, di sini juga ada profil singkat perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Maju Bersama Sejahtera. Terus bidang usahanya perusahaan manufaktur. Jumlah karyawannya 120 orang. Yang ke-1, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan melakukan perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis beban kerja, target produksi tahunan, evaluasi kinerja karyawan sebelumnya. Perencanaan ini bertujuan memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk posisi produksi, administrasi maupun manajerial. Terus yang kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap posisi, kualifikasi yang dibutuhkan, standar kinerja yang dicapai, dan hasil analisis ini dituangkan dalam job description dan job specification yang menjadi dasar dalam proses rekrutmen dan penilaian kerja. Nah, yang ketiga ada proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini dilakukan melalui media online atau job portal, terus media sosial atau perusahaan, terus dan referensi internal. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan tes kesehatan. Tujuannya adalah memperoleh karyawan yang kompeten dan sesuai dengan budaya perusahaan. Dan yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan teknis sesuai bidang kerja, pelatihan soft skill atau komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi karyawan serta mempersiapkan calon pemimpin di masa depan. Terus yang kelima ada penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan setiap 6 bulan berdasarkan pencapaian target kerja, kedisiplinan, kerja sama tim, sikap dan tanggung jawab. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan, promosi, dan pengembangan karyawan. Yang keenam, pemberian kompensasi. Kompensasi yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan atau transportasi, makan, dan kesehatan, bonus berdasarkan kinerja, dan insentif lembur. Sistem kompensasi ini dirancang agar adil dan mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Jadi kesimpulannya, penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik sangat berperan dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Dengan perencanaan yang matang, rekrutmen yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan penilaian kinerja yang objektif, serta sistem kompensasi yang adil, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.